selamat pagi semua. Jalan-jalan pergi ke Bekasi, di pantainya panas sekali. Kalian harus semangat pagi-pagi karena Om Julid izin presentasi. Yeay. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Azizah Rananda yang bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya yang akan membimbing jalannya presentasi pada pagi hari ini. Yang akan menjadi presentasi kali ini adalah kelompok Om Julid. Adapun anggotanya yaitu Azizah Rananda sebagai leader sekaligus moderator, Irwanda Amelia Sari sebagai pembuat dan pemapar PowerPoint, Devi Mei Susanti sebagai pemateri, Novi Nur Isnaini sebagai editor, dan yang terakhir Nemfadia Aktivitri sebagai pembuat PowerPoint. Sedangkan rangkaian materi yang akan kita lewati adalah yang pertama pemaparan konsen, yang kedua isi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual, yang ketiga ada pro dan kontra Permendikbud nomor 30 tahun 2021, yang keempat ada analisis kasus, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, untuk materi yang pertama, saya Azizah Rananda, kesibukan saya sebagai mahasiswa semester 3 di Universitas Brawijaya akan memaparkan materi tentang pengertian konsen. Apa sih pengertian konsen itu sendiri? Konsen diambil dari Planned Parenthood, yaitu ketika berbicara tentang konsen berarti merujuk pada aktivitas seksual. Untuk memudahkan kita memahami apa itu konsen, dikenalkan istilah phrase. Yang pertama, terdapat freely given, yang artinya persetujuan itu dibuat atas dasar pilihan tanpa ada kekerasan, paksaan, tekanan, manipulasi di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Yang ingin saya katakan adalah jangan pernah membuat peraturan untuk orang yang sedang mabuk. Apakah orang yang mabuk akan mampu berpikir? Bahkan untuk sekedar mengingat peraturan tersebut saja, mereka rasanya tidak mungkin, termasuk dengan orang yang sedang mabuk dengan cinta. Selanjutnya terdapat reversible. Siapapun dapat berubah pikiran untuk apa yang dia lakukan, kapan saja, bahkan ketika aktivitas seksual tersebut telah atau sedang terjadi. Ini yang paling banyak menimbulkan konflik. Kedua pihak awalnya melakukan aktivitas seksual atas persetujuan sampai akhirnya salah satu dari mereka berubah pikiran, sehingga satu pihak mengaku korban dan menuduh pihak lainnya sebagai pelaku kekerasan seksual. Yang perlu saya ingatkan di sini adalah ada kepuasan-kepuasan tertentu yang sekalipun kita berubah pikiran tidak akan pernah bisa mengembalikan keadaan. Jangan sampai penyesalan itu datang menimpa kalian semua. Selanjutnya terdapat informat atau persetujuan secara penuh. Dapat terjadi jika diceritakan secara lengkap. Misalnya, seseorang yang akan menggunakan alat kontrasepsi kemudian ternyata tidak melakukannya, itu bukan persetujuan penuh. Terus ada enthusiastic. Seseorang hanya boleh melakukan apa yang ingin dia lakukan, bukan yang diharapkan dan dilakukannya sekarang. Yang terakhir terdapat spesifik. Mengatakan iya pada suatu hal tidak berarti mengatakan iya pada hal yang lainnya. Next. Sexual consent dapat menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas yang dilakukan berdasarkan persetujuan. Standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual tidak lagi berdasarkan nilai agama dan ketuhanan yang Maha Esa, akan tetapi persetujuan dari pihak yang terlibat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Irwanda Amelia Sari, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Irwanda Amelia Sari. Saat ini saya sebagai mahasiswi semester 3 di Universitas Brawijaya. Di sini saya akan memaparkan pokok pembahasan tentang isi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual.
Isi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang kekerasan seksual, pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi, ayat 1 berbunyi kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ayat 2 yang berbunyi, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang meliputi A. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan identitas gender korban. B. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. C. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan siulan yang bernuansa seksual pada korban. D. Menatap korban dengan nuansa seksual dan tidak nyaman. E. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. F. Mengambil, merekam, dan mendengarkan foto atau rekaman audio atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. G. Mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. H. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. I. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan pada ruang yang bersifat pribadi. J. Membujuk, menjanjikan, menawar, melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. K. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. L. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. M. Membuka pakaian tanpa persetujuan korban. N. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. O. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. P. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi. Q. Melakukan perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. R. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. S. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. T. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Dan yang terakhir, melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Ayat 3 yang berbunyi persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B, huruf F, huruf G, huruf H, huruf L, dan huruf M dianggap tidak sah dalam hal korban yang meliputi A. Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan menyalahgunakan kedudukannya. C. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan narkoba. Dan yang terakhir, mengalami sakit, tidak sadar, dan tertidur. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devi May Susanti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Devi May Susanti. Kesibukan saya adalah sebagai mahasiswi semester 3 di Fakultas Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pro dan kontra Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Next. Pro Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Yang pertama adalah mengenal konsep relasi kuasa gender dalam mendefinisikan kekerasan seksual.
Yang kedua, mekanisme pencegahan yang komprehensif dan melibatkan setiap unsur sivitas akademika. Yang ketiga, menjamin pemulihan korban. Yang keempat, mencegah kriminalisasi korban dan pembela dalam penanganan kasus yang sedang berlangsung. Yang kelima, sanksi yang tegas dalam penanganan kekerasan seksual di kampus. Yang keenam, menjamin ruang partisipasi warga kampus untuk mendukung korban melalui satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang ketujuh, memberikan perlindungan hak korban dan saksi. Yang kedelapan, memastikan tanggung jawab perguruan tinggi dalam meningkatkan keamanan kampusnya dari kekerasan seksual. Yang kesembilan, mengakomodasi kebutuhan disabilitas dalam setiap proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang kesepuluh, mengakomodasi keragaman kondisi kampus di Indonesia. Next. Kemudian untuk kontra Permendikbud nomor 30 tahun 2021, yang pertama adalah hanya menambah beban administrasi. Maksudnya, peraturan menteri ini hanya menambah beban birokratisasi administrasi baru dengan segala ketentuan perizinan yang belum menampilkan satu sebab akibat yang bisa memastikan proses hukum berjalan untuk melakukan pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual. Kemudian yang kedua adalah dapat berimbas pada tugas pokok perguruan tinggi. Semakin menumpuknya tugas yang dibebankan perguruan tinggi, ini dikhawatirkan berimbas pada tidak fokusnya perguruan tinggi dalam menjalankan program Tridharma perguruan tinggi, sehingga tujuan utama perguruan tinggi ini tidak tercapai. Yang ketiga adalah menodai amanat konstitusi. Maksudnya ini Menteri Pak Nadiem ini ingin melangkah kekerasan seksual dan menghilangkan kekerasan seksual di dunia kampus, namun tanpa disadari, Pak Menteri ini sesungguhnya telah menodai amanat luhur Pancasila, konstitusi, dan budaya bangsa, serta norma agama. Yang keempat, sudah sewajarnya Presiden menegur Menteri. Sudah sewajarnya Presiden Jokowi menegur Mendikbudristek secara tegas dan terbuka supaya kesalahan itu adalah visi misi Presiden. Yang kelima adalah kebijakan yang tidak benar. Melarang dampak seks bebas tetapi tidak melarang seks bebas itu sendiri sudah jelas satu kebijakan yang tidak benar. Yang keenam, harus sejalan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Permendikbud ini harus sejalan dengan pasal 31 UUD 1945 yang menugaskan pemerintah untuk mengusahakan diri dan juga untuk mengusahakan tercapainya peraturan menteri ini. Yang terakhir atau yang ketujuh, sudah seharusnya kita tolak budaya seks bebas. Sebagai bangsa Timur yang menjunjung tinggi moral negara, Pancasila, yang berketuhanan negara Maha Esa, sudah sewajarnya kita tolak budaya seks bebas. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novi Nur Isnaini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Isnaini. Kesibukan saya saat ini sebagai mahasiswa semester 3 di Universitas Brawijaya. Di sini saya akan memaparkan pokok pembahasan keempat, yaitu tentang analisis kasus. Next. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah langkah nyata untuk memutus rantai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Sebagai jejaring orang muda kampus yang menyuarakan isu kesetaraan, kami menemukan berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, terutama pelecehan seksual yang masif. Artinya, kasus-kasus kekerasan seksual hingga kini masih mengkhawatirkan. Namun, seringkali kasus-kasus yang ada dibiarkan begitu saja atau berakhir tanpa penanganan yang jelas. Bahkan, intimidasi hingga ancaman DO justru dialami korban dan pembela yang berani bersuara. Tak jarang pula kasus berakhir dengan didamaikan dan pelaku dibiarkan bebas, sementara korban harus menanggung akibat dari kekerasan seksual tersebut seorang diri.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Neng Fadia Afifitri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fadia Fitri. Kesibukan saya saat ini adalah mahasiswi semester 3 di Universitas Brawijaya. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan tanggapan menurut kelompok kami terhadap Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Yaitu yang pertama, mendukung penuh kehadiran Permendikbud nomor 30 tahun 2021 untuk diterapkan di lingkungan kampus. Yang kedua, siap mewujudkan implementasi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dengan berjenjang bersama mahasiswa, organisasi mahasiswa baik internal maupun eksternal, dosen atau akademisi, tenaga pendidik, dan stakeholder lainnya. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa satuan tugas yang dibentuk di masing-masing kampus dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan Permendikbud pasal 2. Yang keempat, mengajak semua pihak untuk mendukung Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan mewujudkan implementasinya. Yang kelima yaitu mengajak semua pihak untuk memusatkan fokus pada implementasi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan upaya bersama untuk menjaga hak-hak kita, termasuk korban kekerasan seksual di lingkungan kampus, sebagai warga negara yang berhak atas pendidikan tinggi yang aman, sehat, dan nyaman. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, semua pemaparan materi telah disampaikan dengan lancar. Tiba di sesi penutup, saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari saya. Saya mewakili kelompok dari Omo Julid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kami dari kelompok 1 Omo Julid mengucapkan Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.